penghayal nih, Al-Hayat. Saya udah berkali-kali udah bilang jangan bikin aneh-aneh video. Setahun 2 tahun lagi kamu nanti dilaporin polisi nangis mewek. Tapi dia tak mau dengar, itu terserah dia. Sedikit sebelum ditanggapi gini Bu Yuni. Menurut Bu Yuni, statement Pak Yusuf Manubulu yang menantang umat Muslim untuk menunjukkan kelebihan Muhammad gitu, itu menurut Bu Yuni itu harus dijawab saja atau dilaporkan polisi Bu Yuni? Silakan Bu Yuni. Oke, saya tanggapi ya. Satu-satu. Oke, yang ceritanya si Pendeta Saifuddin kan semua udah tahu yang katanya mau merubah 300 ayat. Kan? Ya, situ kan udah menista agama Islam. Dia itu siapa yang mau merubah-rubah ayat Al-Quran? Dan ketika Anda bertanya tentang... Dia minta, Bu. Minta. Bukan merubah, minta. Iya, minta merubah. Oke? Minta merubah. Iya, tadi Ibu bilang merubah. Tadi Ibu bilang merubah. Dia minta diubah. Iya, dia meminta merubah. Iya. Oke. Kalau kami meminta merubah semua isi Bible Anda bisa terima nggak? Ya, masalah terima tidak itu urusan lain. Tapi kalian bisa meminta kok. Kita nggak usah kejang-kejang kalau meminta. Bisa lah, Bu Yuni minta ke saya, silakan saja. Saya tolak atau tidak itu urusan lain, Bu. Oke. Kalau saya misalnya gini Bu Yuni. Itulah masalahnya kalau ketika saya berkata 1-2 patah selalu ada orang serobot. Oke, sedikit Bu Yuni. Karena pernyataan Ibu itu menggiring ke yang benar gitu, Bu. Iya, cara memintanya pun bagaimana? Dia seolah-olah kan memaksa. Ada lihatlah video dia itu macam mana. Cara meminta dia macam mana. Hah? Kenapa tidak dijawab saja Bu Yuni? Iya, dengan nanti dulu bagi saya waktu. Katanya kalian mau waktu. Silakan Bu, silakan. Sebagai Muslim itu tak merasa marah. Dan itu sudah memang menista agama kami. Salahkah kami bilang membuat laporan polisi? Enggak usah Bu Ruzi. Enggak perlu Bu Yuni, enggak perlu. Enggak, maksudnya si Saifuddin itu kan sudah dilaporkan polisi. Dia udah banyak bikin keonaran. Kalau Anda merasa dia benar, Anda bisa membela dia. Dengan cara apa Anda bisa bela dia? Oke, yang kedua, katanya Yusuf Manubulu Anda bercerita. Oke, ini waktu saya, Anda bagi saya waktu. Yang saya lihat statement itu bukan seperti itu. Dia bilang bahwa Nabi Muhammad itu dibaptis. Itu statement dia yang saya lihat itu. Oke, seperti Anda itu katanya, sedikit-sedikit orang Kristen dilaporkan ke polisi sedikit-sedikit. Karena kalian ini udah terlalu banyak bikin statement yang aneh-aneh. KC itu udah berapa ratus, ada 100 video dia. Didiemin, mengelunjak, baru. Si Saifuddin berapa banyak videonya dikumpulin baru. Ini lagi satu orang nih, si penghayal nih, Al-Hayat. Saya udah berkali-kali udah bilang jangan bikin aneh-aneh video. Setahun 2 tahun lagi kamu nanti dilaporin polisi nangis mewek. Tapi dia tak mau dengar, itu terserah dia. Semua kan ada butuh proses untuk dilihat, dicari di mana ya baru ada orang membuat laporan. Selagi kalian tuh didiamin, diam. Oke, silahkan. Kalau Anda pun merasa banyak sekali apologet Islam atau ustadz Islam, kan berkali-kali buat laporan polisi, buat satu bukti. Bu, ya, sudah dibuat, Bu. Sudah banyak, Bu. Sudah banyak, Bu. Tapi sudah banyak, Bu. Nggak ditanggapi, Bu. Nggak ada tanggapannya, Bu. Bikin laporan polisi. Kan semua percuma, Bu. Bikin laporan polisi, Bu. Ya, itu nggak ada gunanya, Bu. Nggak ada gunanya, Bu. Makanya kami tahu, kami nggak lapor. Karena nggak ada gunanya, Bu. Iya, karena mungkin Anda belum cukup bukti. Enggak. Karena yang dengar itu bukti udah banyak, Bu. Iya, kurang banyak apa, Bu? Kan dah silakan. Saya pun bukannya menantang, ya silakan kan dah. Setiap orang siapa yang menuai menabur. Percuma, Bu. Iya, kalau minoritas nggak ada bakalan menang, Bu. Tantangan saya untuk Muslim, siapa yang menabur angin dia akan menuai badai. Iya, saya juga menantang Anda tanam lah apa yang abang petik. Tunggu dan lihat. Yang mengatakan Alkitab palsu, tantangan saya siapa menabur angin,
dia akan menuai badai. Saya masuk karena Bu Yuni menyebut nama Al-Hayal katanya. Ada sih yang menghayal, tapi yang masih bukan sesuatu. Karena sesuatu selalu mengajukan data dan bukti. Data Iya, benar, bukti Bu. Anda di mana? Nanti juga Anda akan kena lah sesuatu. Kamu pegang kata-kata saya. Iya. Oke? Karena Saya apa? kasih Karena tahu di Anda Bu Indonesia Yuni. sana Saya kasih tahu ya. punya Saya kasih bukti tahu. itu nggak laku, Bu. Punya Ya, bukti itu nggak menghadapi laku. orang-orang penista seperti kalian. Itu bukan cuma dengan keberanian, tapi juga dengan kecerdasan atau smart. Anda Muslim, Bu Yuni, sudah Bu cukup Yuni. lama kami biarkan menista, menghujat kekristenan di Indonesia. Kalau Anda Sudah merasa cukup saya lama. pernah menista, Bahkan banyak orang Bu Yuni, Kristen saya mau sendiri, tanya. banyak orang Kristen, Bu, banyak orang Kristen yang berdiam diri. mana saya? Ya, Bu oh Sofian, nggak Bu. usah lah, kami tidak perlu Sofian, Bu. berapologetika, kami cukup Bu berdiam Sofian, diri. Bu. Penghayal. Penghujat terbesar itu sebetulnya Quran Anda sendiri. bersembunyi. Anda pikir Anda Penghujat bisa terbesar lari? itu Quran. Anda Bu pikir Yuni, orang saya boleh yang tanya ada Bu di Yuni. mana pun bisa bersembunyi. Anda pikir Anda bisa lari? Bu Yuni. Saya kasih Halo, tahu Bu Anda Yuni. ya Bu Yuni ya. Saya kasih tahu Iya. Anda. Undang-undang Iya. penistaan agama mengatakan Anda menafsirkan agama orang itu sudah masuk ranah penistaan agama. Saya tanya, sejak kapan Quran berhak menafsirkan agama Kristen dan Anda mengkafir-kafirkan agama Kristen, orang Kristen, menutup banyak tempat ibadah kami, membakar gereja kami, ya, dan mengolok-olok Tuhan kami Yesus di mana-mana tuh. Anda lihat videonya, kita sudah kumpulin, saya sudah bikin Ya, itu videonya. di Quran itu sendiri, Bu Sejak Sofian. kapan Anda di dalam Quran boleh menafsirkan agama kami dengan sembarangan? Ya, Jawab Quran pertanyaan itu saya, Bu sendiri. Yuni. Quran Punya itu Quran sendiri Anda sudah itu mengkafir-kafirkan bersembunyi orang. Anda lah, Sopi. Kalau Anda Jawab saya, Bu Yuni. Undang-undang penistaan agama, saya sudah baca mengatakan 14 tahun, kalian 14 tidak tahun boleh yang lalu, menafsirkan baik masuk kemana agama. pengadilan Sejak manapun Anda kapan bisa orang pergi lah Muslim kemana. boleh menafsirkan Bukan agama saya Kristen kenal mengatakan saya baru setahun, mengatakan 2 tahun, Alkitab 14 kami 14 tahun palsu? yang lalu lah. Kalau kamu mempersoalkan Al-Quran, kenapa kamu mempersoalkannya sekarang? Sejak 1400 kapan? tahun, Bu. Lagi yang lebih 1400 tahun Quran itu, Bentar. Boleh gantian nggak 1400 kenal tahun tracing? Quran itu sudah menghujat agama orang lain, Bu. 1400 tahun Al-Quran sudah menghujat agama orang lain. Tapi 1400 tahun lagi dulu nenek moyang Anda sudah bikin laporan ke sana. Kenapa baru sekarang? Ya itu kita Ini, melapor saya boleh kepada tanya. Allah. Penghujat. Ini saya boleh tanya. Ah, ada 14 tahun yang lalu orang lebih pintar Bu Yuni, daripada Bu Yuni, Anda, ya Bun. saya kasih tahu Anda, Bu Yuni. Anda tadi menyebut-nyebut nama Al-Hayat. Saya tidak pernah lari dari Ibu Yuni. Sekarang sebutkan Bu Yuni, mana yang menurut Ibu Yuni pernyataan saya yang tidak sesuai dengan Quran dan hadismu? Banyak lah. Kamu ingat Satu waktu saja. di Pak Bom kamu bilang Satu saja. ada dipikir satu otak kepala otak kamu tuh. Ada sperma bisa hidup dalam rahim selama 12 tahun. Sekolah di mana kamu? Loh, Ibu Yuni nggak Loh, tahu itu kan fatwa ajaran ulama kamu. Anda. Itu ajaran kamu, Bu. Mana Karena ulama kamu orang Islam awam, ya, kamu tidak tahu yang namanya ajaran Islam itu kehamilan sampai 8 tahun atau sampai 12 tahun itu fatwa. Bahkan saya sebutkan nomor fatwanya. Islam. Segoblok-gobloknya saya nggak pernah dengar ada 12 tahun bisa itu. Ya, Bisa. tapi Bu, Sofi, belajar yang dulu, buktinya. belajar dulu Bu Yuni, belajar. Itu berita Kasih lihat tetapi buktinya itulah aja Bu kata-kata Sofi, Islam. biar dia diam. Kasih buktinya Bu, biar dia diam itu Bu. Nggak perlu Saya sudah bukti bikin Bisa lagi. videonya. ngomongin orang kayak gini Bu. Saya nggak perlu bukti yang kok kayak gitu. Nanti akan ada orang yang membuktikan Kamu, apa Yuni, yang kamu katakan. kamu itu Karena adalah saya Islam betul-betul awam. tahu. Selamat Kamu malam itu Islam semuanya. awam yang Selamat tidak malam. Lagi mengerti pada ngapain? Lagi apa pada yang kursi Islam ya? katakan. Kamu itu adalah ngawur. Kamu mau apa? Ngawur. Kalau saya ngawur, Bu, ya, kalau saya ngawur, Menakem Alimu tidak mungkin takut kepada saya. Ya udah tunggu aja sih. Kamu kan ngomong besar. Sekarang Kamu yang tunggu. Kamu yang tunggu. Oke, Ya. saya wasitnya pakai temat. Bu Yuni,
pakai timer ya, Sophie. Saya kasih tahu Anda Bu Yuni ya. Saya kasih tahu. Sebaiknya Anda Muslim, Anda bahas saja Quranmu sendiri. Ya, bahas Quranmu sendiri, bahas hadismu, perdalami fatwa-fatwa ulamamu yang saya tampilkan di Al-Hayat Indonesia. Gak usah ikut-ikutan ngebahas Alkitab kami. Gak perlu, gak penting. Al-Hayat tuh gak penting. Sopi kami gak nengok lagi. Yang gak penting elu yang gak penting. Lu lagi gak habis-habisin kuota. Buat apa? Ya karena kamu goblok, gak mau belajar. Makanya di orang seperti kamu. Bodohan. Lagi semakin bodoh lah orang. Belajar kebodohan. Buat apa? Yang bodoh itu yang kamu dengerin nandar tuh loh. Sehingga kamu ketika masuk di channel saya menanyakan, bagaimana dengan Yesaya 23? Padahal kamu nggak pernah baca Alkitab. Ya kan? Kamu hanya dengar dari apologet Muslim, tetapi kamu tidak mau. Tapi kamu menghujat agama Kristen, kamu menghujat Tuhan kami, kamu mengata-ngatai Alkitab kami, karena kamu tidak mau belajar dan kamu hanya mendengar dari mulut-mulutnya apologet Muslim itu. Ya kan? Ya nggak Yuni? Kalau misalnya tentang Alkitab, kamu tidak mungkin hanya dengar dari apologet Muslim. Kamu pasti belajar. Kamu pasti punya bukti. Sophie, kamu itu sebetulnya sudah offset. Kamu itu memelintir-melintir ayat Al-Quran, memakai hadis-hadis palsu, data-data invalid. Kamu gak malu ya debat sama saya pakai data invalid? Gak malu ya, Sophie? Lah, ya, memelintir-melintir ayat artinya apa? Ini kamu ngaji aja nggak bisa kamu itu. Kamu nggak malu? Saya debat sama kamu aja berapa data invalid. 90% datamu invalid semua. Nggak malu kamu? Mana dia tahu malu? Orang seperti itu. Kamu pikir orang Islam ini bodoh-bodoh, Sophia? Dari pelajaran diniyah sampai pelajaran Al-Quran dan hadis. Yang bodoh-bodoh atau Muslim? Kamu baca Al-Quran aja, Bang. Bedakan Muslim one way. Bedakan Muslim dengan Islam. Kiroat aja nggak tahu. Saya katakan ya, Mami, hanya orang bodoh yang percaya sperma keluar dari tulang sumbi dan tulang dari wanita kamu emang bisa baca Al-Quran, Sophie, bahas kiroat kan One way, kamu diam dulu. Kalau kamu cuma masuk rocos gini, bukan ini diskusi one way. Saya ini Kamu dengerin dulu, nanti ada waktunya kamu ngomong. Kapan kami mau Enggak, dikasih diskusi dua arah akademis, pakai data-data valid dong. Ini data-data invalid, data-data tahap berantah dipakai nggak malu. Kalau kamu mau membantah data saya, bantah dengan datamu. Iya, saya yang nyebut ulamamu, saya kasih. Emang kenyataannya lo tuh pakai data invalid. Aduh, kasihan. Ya, kasihan kamu itu ya. Ikutilah Nabi pembunuh one way. Ikutilah pembunuh itu, Nabi. Ya, cuma saya kasih saran saya sama Copi Atul ini ya. Lain kali diskusinya yang benar, pakai data-data valid, ayat-ayat. Ini pelintir ayat. Betul kali kata Bu Yuni itu tadi itu. Alkitab. Berhenti membahas kekristenan dan Alkitab. Ngerti kalian? Lah membahas Alkitab kalau sesuai dengan isi dan dengan ayat sesuai bunyinya nggak masalah. Masalahnya di mana? Nggak usah gitu. Kamu itu offset gitu loh. Kamu artinya apa? Dipelintir, begana begini gitu loh. Hapus kontennya si Yonatan Nandar. Hapus kontennya si Menakem Ali. Maka saya akan hapus One konten way. saya. 1400 tahun Itu Al-Quran memakai data menghujat. valid, data asli. 1400 tahun itu Al-Quran menghujat one way. Mana data-data asli, data-data valid beda dengan kamu, Copi. 160 derajat jauh berbeda. Kamu data entah berantah kamu pakai, nggak malu kamu. Buat tampil mulut lu ya. Buat tampil mulut lu yang Bahas sombong kayak cewek itu. kiroat ngaji aja nggak bisa bahas kiroat hak. Yang melarikan diri Wah, dari Hussein. aduh kiroat was, kiroat hak. Kamu ngaji aja nggak bisa bahas kiroat. Aku tuh pengen ketawa sama kamu itu, Copi. Saya tantang kamu sekarang debat dalam bahasa Arab dengan Hussein. Kamu emang nggak sanggup lagi apologet Kristen di Indonesia ya lah. Ini saya ya nggak sanggup lagi bawa Arab, nggak mau. Ini kan channel kamu. Ngalah nggak malu mau bawa Hussein. Mulut cewek si comberan I don't care about that. One way.
Enggak, gini loh Sofi, saya cuma sarankan ke kamu, kalau mau jadi apologet yang baik, pakai data-data yang valid ya. Ini arti ayat Al-Quran dipelintir gitu loh. Hanya one way ditutup dulu. Hanya one way ditutup dulu. Nah ini takut ya, kejang-kejang setiap ada saya kamu tuh kejang-kejang Copi ya, setiap ada saya kamu tuh kejang-kejang gitu. Ya udah kamu tuh kejang-kejang ya, panasan kejang-kejang ya, kayak Boleh saya tanya kalau ada saya itu. Kamu sendiri one way yang kepanasan. Boleh saya tanya sesuatu? Data invalid ya mentok lah. Poin Kalian bisa seenaknya memfitnah kekristenan. Iyalah teman, apalagi kalau gitu kata valid kok ayatnya jelas, bunyi ayatnya begitu, isinya begitu. Kamu itu memelintir terjemahannya, tahu nggak kesalahan kamu itu? Kamu tutup dulu tuh. Vaginamu tuh yang dibuka, kamu tutup dulu. Kamu pelintir artinya apa, bahasa kiroat aja nggak bisa. Kamu cowok ya. Some on you, Sophie, some on you. Bahas kiroat gaji nggak bisa, nggak malu. Kamu itu ditutup dulu, nggak usah Saya bilang ya. Turunin dulu nih Edis. Edis turunin dulu si one way, NW, tolong diturunin dulu Edis. Kejang-kejang, ada saya kejang-kejang pasti. Ini cuma merusuh, dia tujuannya bukan untuk diskusi. Panas dingin dia tuh kalau Tujuannya bukannya diskusi, dia hanya mau meribut di channel ini. Turunin. Sampai nggak sanggup bawa si Hussein segala, nggak sanggup ya kamu Copi ya? Hah? Orang Islam itu pinter-pinter. Kamu ngasih diskusi sama saya data-data invalid lagi. Saya ketawa aja. Halo. Ya, apa kamu apa seorang akademisi tidak? Halo. Kamu nggak bisa ada data. Boleh saya tanya Kamu tak sesuatu? bisa menunjukkan data. One way. Ayam kalau itu one way. Ini tolong di silent dulu Ayo Edis dong, supaya tolong klik si one way, jadi turunin. Bang Edis, seperti ini jadi ribut gitu loh. Ini orang nggak ada ilmunya. Kenapa bisa Ini cuma hanya merusuh, dia hanya bisa merusuh. Pantat ayam itu. Masalah diskusi lintas agama itu ada aturannya kok, kebebasan Turunin dulu pendapat. aja. Yang nggak boleh Ini jadi rusuh channel. Channel jadi rusuh. Kan ada kejang-kejang kalian itu panas dingin. Jadi rusuh. Itu ya kalau ada Ini cuma modal, dia cuma hanya modal bagusnya kamu ribut. jangan ngomong turunin si one way, turunin harga minyak goreng. Ini cuma bukan ribut, bukan gak ada ilmunya kamu. Ilmunya kamu itu udah tahu aja. Kejang lagi. Ilmu itu gak ada, cuma ribut. Ngeyel di mana itu. Teman-teman, saya tanya sesuatu ke teman-teman. Saya mikir kamu Copi, silakan kamu diskusi Coba silakan didengarkan, direnungkan, santai-santai. Saya tanya sesuatu. Apakah dengan membuktikan agama orang lain salah, membuat agama kita menjadi benar? Gini loh ya. Bu Yuni, hajar Coba, Bu Yuni. santai Hajar Bu. Kalau selalu merendah-rendahkan agama kami seperti itu. Sekarang Anda pula Jangan menuduh. Kurang 1400 tahun itu menista agama lain. Kurang 1400 tahun menista. Saya itu udah gak ada gairah lagi diskusi itu, gak ada yang ini ya. Terakhir sama si Fatimah Sakiah kayak gitu, aduh kualitasnya ya, bukan menghina ya. Makanya saya mau ngobrol dulu diskusi dari lawan yang tangguh dulu ya, kalau tidak bisa ya. Oke, Pertanyaan saya begitu sederhana. Tapi direnungkan lah. Tapi kalau begitu depan-depanan orang, saya mah nggak pernah ngoceh-ngoceh sendiri. Edis puterin dong penista itu biar si Yuni kenal potensi ngerti seperti apa kelakuan teman-teman muslim ya. Saya tertibkan dulu semua, saya taruh bawah dulu. Nggak usah Edis, nanti kita main Sebentar. Yuni, mulutmu diatur. Sebentar. Saya turunkan dulu ya. Jadi, kenapa saya tadi ini? Karena ya memang StreamYard ini tidak dilengkapi dengan satu perangkat untuk menahan mic-nya peserta ya. Kalau pakai pakai Zoom bisa ya. Jadi tujuan diadakannya diskusi ini sebenarnya di awal tadi
itu apa namanya sebagai satu anggapan begitu dari berita yang ada. Jadi di dalam berita-berita itu saya melihat ada ketidakseimbangan bahwa kalau Itu misalnya tadi dari itu Anda bertanya dengan saya, ini, kenapa dipotong? Aduh, Bu Yuni diam dulu, Bu Yuni diam dulu. ya, sebentar dulu Bu Yuni ya. Nanti saya naikkan kok. Ya, kalau bisa tertib saya naikkan. Jadi gini, saya lihat berita itu tidak seimbang. Kenapa? Karena kalau orang Kristen buka mulut begitu, apa namanya semacam ya bisa dibilang bahasa menyinggung lah atau ngata-ngatain begitu ajaran Islam itu langsung cepat viral begitu loh. Sementara kalau yang dari Muslim itu membahas-bahas Bible itu nggak viral-viral gitu, nggak masuk media gitu loh. Masuknya cuma YouTube aja ya. Nah, jadi saya lihat itu ada ketidakseimbangan. Makanya tadi kan Bu Yuni saya tanya, kenapa kok bisa begitu Bu Yuni? Kenapa misalnya ketika si Nandar atau ketika misalnya si Kainama atau siapa Mece-Mece Ali dan lain sebagainya yang misalnya mengorek-ngorek Bible begitu kok nggak viral gitu loh. Kenapa yang Kristen doang yang viral? Gitu, langsung penistaan agama itu yang saya tanyakan. Nah, tapi Udah boleh udah saya jawab. Udah iya boleh enggak saya maksud jawab. sebenarnya ini. Tapi lupakanlah itu, lupakan itu, ya lupakan itu. Cuman ada satu tuh dari pertanyaan Pak Yusuf Manubulu, ya, yang menyuruh menunjukkan kelebihan Muhammad. Nah, coba tolong Bu Yuni katakan kepada kami kelebihan Muhammad itu apa, begitu loh Bu Yuni. Silakan. Apakah benar bahwa kelebihan Muhammad itu salah satunya adalah memiliki kekuatan seks 30 pria semacam itu. Silakan Bu Yuni yang Muslim. Silakan Bu Yuni. Oke, kan saya dari tadi jawab, bukan pernyataan itu yang saya rasa yang dibikin jadi satu isu. Yang dibikin satu isu katanya Muhammad itu dibaptis. Itu yang satu isu yang saya tahu. Saya mah belum begitu mempelajari, tapi saya baca tadi di YouTube memang seperti itu. Bukan karena dia bertanyakan kelebihan Nabi Muhammad, bukan. Kalau dia tanya kelebihan Nabi Sabar Bang Dadu, sabar Bang Dadu. Bang Edis, buka dulu Ali Imran 128 saya rasa. Kalau orang bertanya kelebihan Nabi Muhammad, kenapa pula dibilang dinista? Saya rasa pernyataan Anda itu yang keliru lah, Edis. Oke, mungkin saya mungkin akan bagi yang Muslim saya bagi. Yang Muslim di sini ada Kristen playing victim ini saya rasa ini non Muslim. Kemudian Pak Andi ini non Muslim. Bang Dadru saya Kristen, Bu Yuni non Muslim. Yang Kristen stop dulu ya, jangan masuk lagi. Saya mengundang yang Muslim biar berimbang ya. Ini Pak Pana. Sebentar. Yang Kristen jangan masuk dulu, yang Kristen kuotanya sudah cukup. Saya masukkan dulu yang Islam ya biar berimbang diskusinya. Dan saya pengen yang tertib ya teman-teman ya. Kalau nggak tertib langsung saya ini ya. Ini Pak Rudi masih belajar ini Muslim. Biar saya bagi rata nanti saya kasih kesempatan satu persatu saya ini kan. Biar tertib nggak kacau balau seperti tadi. Nah kalau Bu Yuni bilang masalah yang dibaptis dan lain sebagainya, tema kita malam ini bukan itu Pak Bu Yuni. Jadi di sini itu menanyakan tentang kelebihan Muhammad apa. Tadi sudah kami bahas salah satu kelebihan Muhammad itu misalnya keringatnya itu bisa jadi parfum. Kemudian tidak punya bayangan. Jadi Muhammad itu tidak punya bayang-bayang dan lain sebagainya. Menurut Bu Yuni sebagai Muslim, bagaimana menurut Bu Yuni? Apakah benar itu kelebihan Muhammad itu? Salah satunya dia tidak punya bayang-bayang gitu Bu Yuni. Oke, sekarang kita keluar dari tema ya, dari Badan Yusuf Manubulu ya. Tadi kita udah keluar masuk tema Yusuf Manubulu kan? Sekarang kita keluar dari tema. Kita tidak fokus kepada itu karena itu kan sudah jadi fakta dan kenyataan. Ya kan? Yang apologet Kristen itu kalau buka mulut langsung
viral dan langsung lapor polisi. Itu sudah jadi fakta. Yang ditanyakan itu statementnya itu loh, pernyataannya, coba tunjukkan apa kelebihan Muhammad. Nah, tadi sudah kita bahas. Saya akhirnya capek tuh Bu Yuni ngulang-ulang lagi. Salah satu yang kita bahas adalah Anda itu seolah-olah menuduh. Cuma Yusuf Manubulu itu cuma bertanya kelebihan Muhammad. Jadi dibikin laporan polisi jadi viral. Itu seolah-olah seperti itu. Padahal pernyataan dia itu bukan seperti itu, Edis. Yang muter-muter itu sekarang kamu atau saya. Waduh, Bu Yuni, yang saya tanyakan sama Bu Yuni, ini terakhir Bu Yuni ya. Kalau Bu Yuni tidak ini, kayaknya Bu Yuni udah diskualifikasi Bu Yuni sebagai ini orang yang punya akal sehat. Gini Bu Yuni, saya baca tadi dengan Pak Fana, salah satu contoh-contoh kelebihan Muhammad itu adalah keringatnya jadi parfum. Kemudian dia tidak punya bayang-bayang, ya. Kemudian misalnya dia memiliki kekuatan seks setara 30 laki-laki. Nah, bagaimana menurut Bu Yuni? Apakah benar itu kelebihan Muhammad? Silakan Bu Yuni. Kalau yang seperti itu saya belum baca. Oh iya, sudah kalau begitu ya. Tadi kalau ini saya sekarang ke Pak Rudi Muslim ya, biar karena di sini saya utamakan yang Muslim ya. Di channel saya ini Muslim tuh saya kasih karpet merah. Pak Rudi Muslim, bagaimana menurut Pak Rudi Muslim? Nanti bisa teman-teman Kristen menanggapi biar tertib. Silakan Pak Rudi Muslim. Rudi Muslim, benar. Buka mic dulu, Pak. Pak Rudi. Iya, halo. Selamat malam. Iya. Selamat malam, Pak Rudi. Pak Rudi nyimak dari awal ya, biar saya nggak ngulang-ngulang lagi, Pak Rudi. Iya, saya menyimak begitu ramainya grup ini, maka saya tertarik untuk menyaksikan masuk. Nah, saya jadi ingin tahu ini grup apa sebenarnya, channel apa kok wangi sekali ya, tadi itu. Ya, tadi itu Bu Yuni itu menyinggung-nyinggung Mbak Sofi ya, di pleset-plesetin. Poinnya itu sudah disampaikan. Mbak Sofi itu akan diam kalau apologet Muslim itu tidak membahas-bahas Bible. Misalnya, apologet Muslim yang tukang bahas-bahas Bible. Saya kasih contoh, saya sebutkan. Contohnya Bernard Nababan. Kemudian Moko Ginta sudah meninggal ya orangnya. Kemudian Mecem Ali. Ya, Don Ditan. Ya banyak sekali yang sebutkan, bahkan yang parah itu si Sanihu Munir ya, mengatakan ya parah lah itu ya, saya nggak tega ngutip-ngutip omongannya karena saya anggap ya sampah dia. Jadi itulah yang mengakibatkan orang-orang seperti Pak Sofi, saya dan teman-teman lain itu membuat tanggapan gitu. Kenapa? Karena membuat tanggapan karena menurut kami ya konten dibalas konten gitu loh, nggak lapor polisi gitu loh. Konten ya dibikin konten aja. Cuman ketika kami membuat konten kok ada laporan polisi, sementara yang Sanihu Munir dan lain-lain bahkan Zakir Naik datang ke Indonesia itu ngorek-ngorek Bible loh. Ya mereka buat penafsiran tentang Bible nggak masalah itu, bahkan disambut wakil presiden malahan si Zakir Naik ya kan. Disambut wakil presiden. Coba tonton videonya itu yang di Bekasi itu, waktu dia ngomong sama Lamsanai Baho itu berapa ribu orang itu di stadion itu, penuh itu mau bahas-bahas Bible gitu loh. Cuman ketika orang Kristen bahas-bahas Quran seperti yang dilakukan Saifuddin Ibrahim, langsung mendadak viral, lapor polisi, penistaan gitu loh Pak. Tapi itu kita kesampingkan dulu Pak Rudi. Ada satu yang menarik gitu dari pertanyaan Pak Yusuf Manubulu ya. Sekalipun saya banyak sekali tidak sependapat ya, tidak ini dengan Yusuf Manubulu, tapi saya nggak ke situnya ya. Pak Yusuf Manubulu itu mengatakan coba tunjukkan kelebihan Muhammad. Nah, sudah kami bahas tadi Pak Rudi, kelebihan Muhammad itu apa? Salah satunya misalnya dikatakan dia tidak punya bayang-bayang, terus keringatnya itu jadi parfum, terus dia mempunyai kekuatan seks
setara 30 laki-laki. Apakah benar begitu? Apakah itu kelebihan Muhammad? Begitu loh Pak Rudi Muslim, kami bertanya. Silakan Pak Rudi. Ya, baik. Terima kasih ya. Menanggapi yang disampaikan Pak Edis tadi, kalau yang namanya dunia apologit ya memang seperti itu, Pak. Namanya dunia apologit. Gitu. Jadi Anda mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas, yang namanya apologit kan seperti itu. Itu untuk menanggapi yang tadi gitu. Terus kalau menanggapi kenapa ditangkap-tangkap, ya saya kira yang enggak juga. Itu Pak Dedru dan kawan-kawan itu setiap malam itu bahas-bahas Al-Quran. Kalau ada ngelaporin kan juga enggak. Gitu loh. Jadi sebetulnya itu memang tidak bisa dijadikan dasar gitu. Nah, ada juga orangnya juga ada di sini Pak Dedru itu setiap malam itu pasti bahas Al-Quran. Enggak ada yang ngelaporin. Siapa yang ngelaporin? Enggak ada. Oh, belum itu Pak. saja. Mungkin belum Pak Rudi, mungkin belum. Nanti aja. Pasti datang nantinya. Kalau yang sudah lama. Kalau sudah yang lama. dilakukan, ya sebenarnya yang dilakukan Bang Dadro, saya, Mbak Sofi, itu satu reaksi loh, Pak Rudi, reaksi gitu. Pak Rudi tahu nggak sudah ditonton berapa kali itu video-video dari Muslim lain-lain, misalnya video-video Zakir Naik di Indonesia kemarin. Apa perlu saya kasih ini? Itu sudah ditonton 20 juta orang, Pak Rudi Muslim. Bagaimana? Ya. Sudah ada yang melaporkan Zakir Naik belum? Orang Kristen bukan mental seperti itu, Pak Rudi. Enggak, Pak. Begini. Kan tadi pertanyaannya kan dilaporkan. Nah, sekarang ada yang melaporkan Zakir Naik belum? Iya, buat apa juga dilapor juga ya pasti ulang tahun terus nanti laporannya di kantor polisi. Ya, makanya apalagi itu kan ya repot juga. Apalagi Zakir Naiknya juga kan di luar, bukan di Indonesia gitu loh. Jadi kami itu membuat video itu untuk menjawab begitu loh. Apa namanya pertanyaan-pertanyaan mereka semacam itu. Bukan seperti apa. Jadi satu reaksi gitu loh, membuat respon. Kalau video reaksi itu saya mungkin bisa memahami. Ini video reaksi atau bukan itu saya bisa. Kalau video reaksi itu kan ditampilkan videonya yang mau direaksi, kemudian ditanggapi, itu namanya video reaksi. Tapi kalau ngomong saja, kemudian tidak ada video sebagai dasar untuk direaksi atau dikatakan reaksi, ya nggak bisa. Karena mereaksi itu kan harus ada videonya yang harus dikomentari. Kira-kira kan seperti itu, Pak. Jadi kita harus bisa membedakan ini video reaksi atau bukan itu. Saya kira kan harus bisa membedakan. Ya, reaksi itu kan kadang-kadang juga bisa berlebih, Pak Rudi. Jadi ada reaksi berlebih, ada mereaksi apa yang hanya dibahas saja. Contoh gini misalnya, kalau kamu misalnya ke Pak Rudi ngomongin saya, terus saya tapi menanggapi lebih daripada itu. Saya bongkar semua rahasianya Pak Rudi, begini, Pak Rudi itu begini, saya bongkar gitu. Jadi ada menanggapi macam-macam jenis tanggapan itu ya. Ada tanggapan hanya tanggapan langsung seperti itu. Ada juga tanggapan dengan melakukan counter gitu loh. Jadi melakukan pertahanan gitu. Seperti main bola gitu loh. Kalau cuma bertahan terus ya kapan nyetak golnya kan gitu Pak Rudi. Tapi kita biar bergilir nih Pak Rudi ya. Saya ke teman-teman yang lain sebelum saya pindah. Menurut Pak Rudi, apakah kelebihan Muhammad seperti yang disebut-sebutkan tadi itu? Bagaimana menurut Pak Rudi tentang itu? Ya kalau kelebihannya itu kalau sudah ada dasarnya, sudah ada dalilnya, saya kira ya itu kelebihan. Salah satu kelebihan itu tidak mengada-ngada. Kelebihan itu adalah sesuai dengan dasarnya atau dalilnya. Oke, salah satu kelebihan Muhammad, Pak Rudi, dikatakan bahwa Muhammad itu tidak punya bayang-bayang. Pak Rudi, menurut Pak Rudi, apa fungsinya Muhammad tidak punya bayang-bayang, Pak Rudi? Jadi tampilkan saja dalilnya itu kan ada, mungkin ketika Bapak membaca itu kan ada dalilnya. Dia dibaca aja dalilnya. Berarti di situ dijelaskan kenapa dia tidak ada bayang-bayang seperti itu.
Oke. Terus keringat Muhammad itu dikatakan dijadikan parfum gitu Pak Rudi. Menurut Pak Rudi bagaimana itu Pak Rudi? Halo? Keringat Nabi Muhammad dijadikan parfum. Iya. Kok saya nggak pernah tahu kalau keringat Nabi Muhammad baunya wangi itu saya pernah dengar. Tapi kalau dijadikan parfum saya nggak pernah dengar. Oke, bisa saya tampilkan aja ya Pak Rudi ya. Bagus, tampilkan biar saja. lebih enak gitu Pak Rudi ya. Mungkin biar tidak dikatakan saya mengada-ngada gitu ya. Betul. Betul. Oke. Ini dilakukan ke istimewaan Muhammad ya, dari sumber Muslim ya. Sama Muslim itu keringat Nabi jadi minyak wangi nih Pak. Jadi keringatnya Muhammad itu dijadikan minyak wangi, Pak Rudi. Bagaimana menurut Pak Rudi? Ya, itu kan ada hadisnya yang disampaikan. Halo, ya. Itu kan berarti kan ada hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik dalam kitab sahihnya. Iya. Jadi jadi ini kelebihan. Anda akan lebih bagus lagi kalau Anda bisa menampilkan hadisnya yang otentiknya. Iya, ini hadisnya. Di sini kan hanya dari Anas ya. Nabi masuk ke rumah kami. Oke. Nabi masuk ke rumah kami dan beliau tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat. Kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi itu ditampung ke dalam botol itu. Gimana maksudnya nampung keringat dalam botol itu maksudnya bagaimana caranya? Saya juga agak sedikit ini. Mungkin Pak Muslim yang bisa menjawab ya. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, ya, apa yang sedang kau berbuat?" Ya. Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Nabi, aku jadikannya minyak wangi. Dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi," semacam itu, Pak Rudi. Menurut Pak Rudi, gini ya, mantap gitu ya kelebihan Muhammad bahwa keringat Nabi. Ya, namanya juga kelebihan Bang, mau gimana lagi. Baik. Oke, itu kelebihan nomor 1. Beliau seorang Nabi. Oke, kemudian kelebihan Nabi itu juga tidak punya bayangan gitu, Pak Rudi. Menurut Pak Rudi tidak punya bayangannya Muhammad ini gunanya apa, Pak? Ya itu hadisnya dibaca saja, Pak. Oke, jadi mungkin kan Pak enak itu sudah bisa dibaca. Iya, jadi mungkin Pak Rudi belum saya rasa Pak Rudi dulu ya membaca sejarah-sejarah Islam ya. Misalnya Nabi juga tidak pernah menguap ya, kemudian ya banyaklah salah satunya. Tapi saya gitu lah teman-teman biar teman-teman yang lain ikut berbicara. Saya ke Bang Dadru dulu. Silakan Bang Dadru. Dalam koridor ya Bang Dadru. Ya Bang Edis, terima kasih Bang Edis. Saya lihat itu listnya itu semua itu adalah seperti pengkultusan begitu. Itu adalah pengkultusan seseorang di atas fakta sebenarnya. Begitu aja Bang Edis kalau menurut saya itu masalah itu. Tapi ya masalah seperti Pak Menubulu ya. Itu wajar ditanyakan kan, apa sih kelebihannya? Jadi kenapa harus jadi masalah begitu? Saya enggak lihat itu suatu masalah. Itu. Jadi atau mungkin Pak. Ada kelebihan lebih dari Nabi Yusuf Muhammad. Manubulu mungkin belum pernah membaca kelebihan Nabi Muhammad sehingga dia bertanya. Ya, artinya begini. Kan bisa ditanya, saya ada kelebihan jauh lebih dari Muhammad. Nabi Muhammad itu punya dokter enggak dia? Saya punya sertifikat dokter nih. Kan saya lebih tinggi dari Muhammad. Gitu. Saya lebih tinggi dari Muhammad dalam hal beberapa pengetahuan yang saya tahu gitu ya. Kan begitu. Jadi masalah apakah kelebihan seseorang dari orang lain, saya lebih tinggi dari Edis dan Edis lebih tinggi dari saya dalam beberapa hal, kan begitu. Apa itu nggak wajar ditanya? Kenapa harus kejang-kejang begitu sampai viral begitu? Aneh. Jadi seakan-akan itu nggak ada yang bisa lebih tinggi dari Muhammad, kan itu jadinya. Kalau misalnya ditanya seseorang, saya lebih tinggi dari misalnya apa lebih tinggi dari Edis? Kalau Edis itu dianggap sebagai sesuatu yang maha tinggi, sehingga seakan-akan tidak akan lebih tinggi dari dia, itu mengkultuskan namanya. Jadi kalau saya bertanya kepada Edis, saya lebih tinggi dari Edis, apa yang lebih tinggi dari Edis dari saya, itu wajar saja, kecuali itu sudah dikultuskan, sehingga tidak bisa ditanya lagi, begitu.
Itu aja sih sebetulnya masalahnya. Jadi masalah yang kecil-kecil aja sudah jadi viral. Itu Indonesia ngapain itu seperti anak kecil semua. Sebentar-sebentar kejang-kejang begitu. Apalagi kalau udah mulai masuk Muhammad, agama, Quran, ya itu gampang sekali kejang-kejang begitu. Aneh itu, dunia nyata ini kok begini sempitnya. Oke Bang Dis. Oke. Tadi saya terpental ya. Jadi sekarang saya ke Pak Fana dulu, Pak Fana. Karena Pak Fana kan berbeda ya dengan Pak Rudi, bahwa Pak Fana ini seorang Muslim, tapi dia tidak mempercayai hadis. Nah, bagaimana menurut Pak Fana menanggapi Pak Rudi Muslim yang dia mempercayai hadis? Silakan Pak Fana. Iya, itu kebebasan Nitis ya. Orang mau percaya apa saja silahkan. Seperti ada teman saya ini orang Yordan yang ribut sama saya. Saya bilang kalau kamu mau nyembah sendalmu silahkan. Kebebasan. Tidak ada yang mau urusan. Jadi orang bisa percaya buku apa saja, Tuhan jenis apa saja, sesukanya mereka ya. Cuma apakah hati orang itu akan menjadi lebih baik dari dulunya? Itu yang selalu menjadi pertanyaan ya. Sebab kalau melihat di Indonesia itu seakan-akan kejar-kejaran mengambil orang supaya masuk agamanya. Itu kayak sesuatu yang dikejar ya, itu dikejar. Yang Kristen kepengin memasukkan Muslim ke Kristen, yang Muslimnya kepengin masukkan Kristen ke Islam dan lain sebagainya. Cuma bagaimana taktik untuk memelihara yang sudah ada itu kelihatannya tidak dipakai. Seperti kemarin saya baru bicara dengan satu orang Muslim yang mengatakan bahwa kaum Syiah itu kafir semuanya. Saya bilang mereka itu 250 juta. Kamu ngejar-ngejar 1-2 orang di sana untuk masuk Islam yang 250 juta ditendang. Ini kadang-kadang cara berpikirnya itu membingungkan. Seperti ini masalah Pendeta Manubulu ya. Dia punya hak untuk bertanya, dan untuk Saifuddin yang katanya minta 300 ayat dihapus atau bagaimana ya. Ya maksudnya dia tidak punya kemampuan. Saya jadi ingat satu pemain tenis yang namanya Steffi Graf yang terkenal sekali ya. Itu pernah ada orang laki teriak sama dia. Dia bilang, Steffi Graf, please marry me. Dia minta dikawin. Steffi-nya tanya, kamu punya duit berapa? Mau minta ngawin. Kalau kan waktu itu Steffi Graf-nya sudah punya 20 juta dolar. Pertanyaannya begitu. Jadi sekarang dikembalikan kepada Saifuddin. Kan dia pendeta. Punya apa? Maksudnya punya kekuatan apa? Kan tidak ada. Berarti itu cuma hak untuk berbicara. Buat saya nggak apa-apa. Silahkan mau bicara apa saja nggak jadi soal. Cuma kalau respon seharusnya pakai cara yang benar ya. Dibikin rame sampai begini buat apa? Itu sudah bukan baru. Yang begitu-begitu bukan baru. Cuma di Indonesia kelihatannya memang senangnya pada gosipan gitu. Ya silakan. Iya, kalau menurut saya sih Pak Fana ya mungkin dari kedewasaan masyarakatnya Pak Fana. Sebenarnya kalau masyarakatnya sudah pada dewasa, menurut saya undang-undang itu nanti usang gitu, tidak berlaku. Karena di Indonesia ini kalau ngomongin agama itu begitu cepatnya orang itu terprovokasi gitu loh. Karena memang watak dari masyarakatnya seperti itu. Tapi kalau dalam budaya-budaya dialog itu nggak masalah gitu. Cuman kan negara kan maunya itu masyarakat tertib, ya kan? Kalau saya sih lihatnya gitu. Jadi negara itu seperti nggak mau tahu gitu loh. Pokoknya saya tahunya tertib, jadi nggak usah ngomongin agama gitu. Padahal menurut saya ngomongin agama itu hak setiap manusia gitu, mendiskusikan keyakinannya itu haknya manusia. Itu hak asasi manusia. Cuman kan karena negara nggak mau denger ribut-ribut, ya udahlah ditutup aja diskusi yang semacam itu. Itu saya melihatnya semacam itu gitu loh. Saya dalam pandangan saya. Kalau misalnya masyarakatnya udah dewasa, saya rasa
orang akan biasa-biasa aja gitu diskusi lintas iman Cuma seperti yang di saya luar. agak bingung, memangnya tidak ada Muslim yang ngontak Saifuddin, ayo kita duduk, apa yang ingin kamu utarakan nanti dijawab, itu memangnya tidak ada yang mengerjakan Udah itu. Sudah Pak. Kemarin tapi sudah dia dikontak tidak TV One, lari dia nggak mau itu. datang. Dia tak Oh, mau rahasianya cuma pengen bicara. sekali. Ya oke. Udah Gini, bicara begini, baik-baik dia saya, yang tak mau, Bapak. ya, baik, terima kasih. Jadi gini, siapa yang tahu isi hati hati Pak Saifuddin Ibrahim itu hanya dia, ya. Kita nggak tahu apa tujuan dia itu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, yang saya rasakan itu bahwa kalau dia menuruti diskusi itu mungkin seperti membahayakan keselamatan dia. Ya kan, siapa tahu nanti ini ada tiba-tiba yang ketika diskusi Saifuddin Ibrahim bilang gini, langsung ada yang kesetanan kan, langsung teriak dibilang darahnya Saifuddin Ibrahim halal kan konyol gitu loh. Makanya tahu nggak Christian Prince nggak pernah mau diskusi darat ya karena itu gitu. Kalau dia ini ya online kan bisa di udara dan lain sebagainya. Kalau masalah itu sih menurut saya. Kenapa diskusinya harus di darat juga, kan bisa juga di udara. Apalagi zaman Covid kok, jangankan cuma diskusi itu, sekolah aja bisa online kok sekarang, ya kan? Kalau masalah itu kita nggak usah ini masalahnya ini. Nah sekarang gini. Menanggapi Pak Edis tadi, secara tidak langsung berarti Pak Edis itu mengatakan bahwa di Indonesia itu mayoritas masyarakatnya belum dewasa gitu ya? Ya kenyataannya seperti itu Pak. Masyarakat di Indonesia itu seperti mudah tersulut gitu, seperti nggak tahu masalahnya aja tersulut gitu loh. Sekarang masalahnya kamu tak tahu, Edith, kamu cuma bisa bicara. Kamu pun tak tahu apa keadaan yang sebenarnya. Bukan sekali dua kali dia ada apologet Muslim yang mau bicara di Zoom, ayo kita bicara. Dia yang tak mau. Ketika dia lari lagi ke luar negeri, dia bikin hal lagi. Kalau dia berani, dia pulang lah, lawan lah semua yang ada di sini. Kenapa pula dia harus lari jauh-jauh? Bukan nggak ada pepatah kalau yang salah itu pasti akan lari ketakutan. Saya kira dia di Indonesia loh Bu Yudi. Ya nggak tahu, katanya lagi di Amerika. Kalau di Indonesia mungkin polisi udah tangkap dia lah. Iya, kalau di Indonesia kan ditangkap polisi nanti, jadi nggak jadi dialog, jadinya masuk dalam gitu. Jadi Enggak, saya kira dia itu ke Amerika itu cuma sekedar ploy aja. Saya kira dia melepaskan diri dari KC. Ya itu pun kita tahu. Kita pun istilahnya membicarakan dia pun gibah juga sih. Iya, makanya saya bilang siapa yang tahu isi hati itu hanya dia. Cuman yang kita tangkap itu bukan masalah pribadinya, tapi masalah umum yang ada di Indonesia gitu loh. Oke lah, kita kembali lagi ke tema nih. Ya Jadi kan? gini aja Pak Edis ya, memang Ina ini tinggal di Indonesia. Di Indonesia ini punya budaya. Ina ini orang timur seperti itu ya. Jadi memang tutur kata itu memang sangat menjadi prioritas kita tinggal di timur. Tetapi ada sih solusi kalau tidak ingin berbicara bebas, mau ngomong semaunya, ada solusi. Ya memang di luar negeri saja sana, seperti Pak Ulyang, gitu. Gak apa-apa, kan ada solusi seperti itu. Tapi kalau tinggal di Indonesia, ya aturan budaya kita adalah orang timur. Ya seperti ini aturannya, gitu. Tapi kalau nggak mau tinggal di Indonesia, nggak mau taat terhadap apa menjadi budaya kita, ya memang harus tinggal di luar negeri, itu sudah solusi. Saya kira Pak Saifuddin berarti mencari solusi yang terbaik. Saya kira berarti Pak Rudi ini pakai kacamata kuda. Karena kita ini orang timur, apalagi orang Jawa ya, saya orang Jawa ya. Iya, yang saya heran ya, gini Pak Rudi. Ada pepatah yang harus kita jaga seperti itu. Ya, saya pun juga ketika budaya kita itu dibandingkan dengan budaya lain, tahu apa mereka tentang budaya Indonesia. Jadi nggak levelnya mereka harus disandingkan dengan budaya kita. Sudah berbeda kok seperti itu. Kalau mau bebas ya memang harus di luar negeri gitu loh. Nah, itu solusi. Ya, jadi gini Pak Rudi, saya herannya ketika apologet Muslim yang ngomong langsung Pak Rudi ngomong kita budaya Indonesia gitu. Tapi
Pak Rudi nggak pernah kasih komentar gitu tentang apa yang dilakukan oleh para apologet Muslim ya, seperti Sanihu Munir dan lain-lain. Mungkin Pak Rudi nggak tahu gitu loh. Pak Sanihu Munir itu bikin konten macam apa ya kan? Teman-teman yang lain bikin konten macam apa? Tahu Pak. Dunia apologet itu kan saya tahu. Saya kan Iya, bukan tapi apologet. kenapa Tapi mereka saya nggak dicari tahu. polisi? Memang dunia apologet itu memang seperti itu, gitu loh. Iya, tapi kenapa mereka nggak dicari polisi? Makanya saya tanya tadi, apakah sudah dilaporkan siapa tadi siapa yang disebut katanya Bang Edis, kita itu nggak seperti itu loh. Lalu terus mau gimana? Gitu loh. Udah dilapor si UAS Udah ya dilapor, ditangkap-tangkap. Bang Rudi udah dilapor, cuma nggak ada UAS sudah hasilnya. dilapor. Oleh karena itu orang itu udah bosan dengan sistem di Indonesia. Yang satu melapor masuk, yang satu lain melapor nggak masuk. Yang satu dihukum Iya, 10 Pak. tahun, yang satu hanya 5 bulan. Padahal yang 5 bulan ini lebih Iya. bangkrut. Iya Gimana Pak. itu? Iya. Saya pun juga keliling ke seluruh channel menanyakan. Siapa tanya melaporkan siapa, bukti laporannya mana. Katanya pokoknya sudah dilapor dan nggak ditanggapi. Repot mereka tidak bisa menunjukkan laporannya. Kalau laporannya contohnya YW lah. YW sudah diproses, jelas. Laporannya jelas. Gini Bang Rudi, Itu maksudnya proses apa gini. itu, Rudi? Proses JW itu apa itu? Kalau itu sudah masuk pengadilan, Pengadilan apa mereka itu? sudah di bawah Pengadilan sumpah. apa itu, Kita Bang nggak Rudi? bisa Pengadilan mencabut. apa itu? Pengadilan apa itu? Ini Jadi kan pengadilan kita bosan. Indonesia. Ini Udah pengadilan bosan itu. Indonesia. Gitu. Yang satu Gini, Bang 10 Rudi, tahun, loh. yang satu lagi hanya 5 bulan. Mana tuh? Bang Rudi gini loh. Halo. Gimana? Ya, sorry. Tenang Bang aja Pak ya. Jadi Tenang. gini, Kita nggak perlu ya kita marah-marah tenang, ya. santai aja. Tenang Jadi aja, gini ya. Bang, ini kan banyak dari pihak Muslim berapologet, kemudian dari pihak Kristen pun berapologet ya. Itu udah lama sekali, sebelum ada dunia YouTube pun sudah ada gitu. Iya. Gitu, itu sudah ada. Pertanyaannya simpel sebenarnya. Dalam berapologet, kalau yang saya tahu gitu kan, dari pihak Muslim itu sampai ada penghujatan atau penghinaan, kita dari pihak Kristen tidak pernah melaporkan gitu. Nah, kebalikannya, kalau misalkan kita ada yang sedikit ini, contohnya dulu waktu Pilkada DKI, Ahok, segitu aja langsung udah heboh gitu loh. Nah, pertanyaan saya ke pihak Muslim, terlalu sensitif sekali gitu hati dan pikirannya gitu loh, menghujat Yesus Kristus sampai segila-gilanya. Kita tidak pernah melakukan laporan. Ada yang melaporkan tapi tidak ditanggapin, dan kita pun ya dengan besar hati, ya udahlah, memang faktanya seperti itu di negara kita. Nah, tetapi apabila ada umat Kristen sedikit aja, mereka terlalu sensitif. Contoh yang saya pernah lihat di YouTube, di channelnya kalau nggak salah Menachem Ali, karena Bu Sofiatul terlalu menjelaskan, padahal Bu Sofiatul kan berdasarkan fakta data dari buku-buku Muslim, tapi dari pihak Menachem Ali mereka membuat skenario untuk melaporkan. Nah, itu kan apa ya? Saya pikir pola pikirnya nggak dewasa, kekanak-kanakan gitu loh. Mereka mau menghina orang, dihina nggak mau, istilahnya seperti itu. Istilahnya misalkan Pak Rudi menghina saya, boleh, tapi saya menghina Pak Rudi nggak boleh, seperti itu gitu loh. Dan kalau kita bukan masalah ini kita ada timur atau barat, nggak juga. Ini tergantung dari pola pikir manusia. Kita lihat di Amerika, di Eropa, berdebat mengenai agama Islam Kristen di jalanan, nggak ada masalah, nggak ada yang berantem, nggak ada yang bunuh-bunuhan. Nah, ini kan tingkat pola pikir kitanya gitu loh, sensitivitas hati kita gitu, pikiran kita gitu loh. Nah, ini apakah kita dibentuk di dalam cara beragama kita seperti itu atau bagaimana, kita nggak tahu. Saya nggak tahu di pihak Muslim Indonesia gitu. Tapi kalau saya ngelihat di pihak Muslim di luar Indonesia, mereka ya
marah ya marah, tapi nggak sampai gini-ginilah diserang dan sebagainya. Hanya cuma sebatas omongan aja gitu. Kalau kita kan ada kadang-kadang ada intimidasi dan sebagainya, diteror gitu loh. Dan itu udah terjadi. Itu dari zaman yang terkenal dulu murtadin dari Hamran Amri, Yusuf Roni dan sebagainya. Dan itu setiap ada yang murtad pasti mendapat intimidasi. Seperti itu dari saya. Silahkan Pak Rudi tanggapi. Oke, baik Pak ya. Begini Pak ya, di Indonesia ini tentunya ketika kita mau membahas tentang agama, itu malah Indonesia itu ada undang-undangnya Pak. Bagaimana jurusan perbandingan agama itu ada di perguruan tinggi, itu ada. Nah, yang namanya juga perbandingan agama. Jadi membahas 2 atau lebih agama. Jadi kalau kita mengacu pada dunia apologet, Pak, kalau mau berdiskusi, ya artinya diskusi itu 2 arah. Nggak akan ada yang melaporkan, karena itu ada undang-undangnya. Kalau Bapak tadi merujuk kepada Pak Menang, itu ada dokumen-dokumen videonya berdebat dengan Bapak Pendeta, bahkan Pak Saifuddin Ibrahim di situ kan juga ada seperti itu. Jadi ketika mereka diskusi, ketika mereka berdebat, tidak ada. Mana ada dilaporkan karena berdebat, itu tidak ada. Yang dilaporkan itu Pak ya, kita lihat. Karena dia kan monolog. Dia menyampaikan melalui monolog. Dia sampaikan seperti itu. Kemudian Pak Saifuddin kemarin juga itu. Tapi kalau seandainya itu berdiskusi face to face, berhadapan, nggak ada yang dilaporkan, nggak ada gitu loh. Nah, kalau tadi Pak Mali contohnya, ketika beliau membahas tentang Bible, tentang apa, itu kan jelas. Pak Mali juga open camp, alamatnya jelas, rumahnya jelas, bukunya yang ditampilkan itu juga jelas ditampilkan, bahkan di shoot pakai kamera. Ini loh bukunya, ini terbitan tahun ini, dia tampilkan seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa membedakan, Pak ya, ketika kita menganggap bahwa yang ini salah, yang ini benar. Jadi kita harus lihat kasusnya, kita lihat betul-betul permasalahannya di mana. Arudi, jangan nutup sebelah mata. Sebentar, makanya saya lihat itu Bang Rudi dia hanya nutup sebelah mata gitu. Sebentar. Loh, saya nggak menutup sebelah mata. Tadi saya katakan, ketika Pak Saifuddin Ibrahim berdebat dengan Muslim, ya, ada videonya itu. Ada Pak Rudi, betul. Itu ada. Itu nggak ada yang melaporkan. Sebentar. Tapi di situ dia monolog, nah itu jadi masalah. Sebentar Pak Rudi, maaf. Ya, silakan. Pak Saifuddin pernah dialog terbuka itu dengan pendeta Luga Tambunan. Di situ juga dia berdiskusi, kalau nggak salah lawan pihak dari Muslimnya itu adalah almarhum Insan Mukhginta. Itu saya tonton sampai habis. Tapi begitu Pak Saifuddin mengutarakan sesuatu, reaksi pihak Muslim itu terlalu langsung, wah, gitu loh, langsung emosi gitu loh. Nah, itu yang saya jadi concern kita gitu. Kenapa gitu loh? Kenapa seperti itu gitu? Contoh nih, saya pernah lihat bahkan kalau nggak salah si Anas yang dari Malaysia kemarin dia pakai foto. Itu foto dia tuh Yesus disalib dalam kondisi perutnya hamil gitu loh. Itu saya capture gitu loh. Itu saya capture. Nggak tahu, saya lupa di mana tuh, di channel siapa saya lupa. Tapi saya capture gitu di YouTube tuh. Itu lagi live gitu. Nah, hal seperti itu kan, dia oke lah itu karikatur kita bilang. Tapi contoh yang di Prancis, orang bikin karikatur foto Nabi Muhammad, kemudian apa yang terjadi? Seperti itu gitu loh. Ini masalah reaksi gitu, reaksi respon dari pihak Muslim. Kenapa sih harus seperti itu? Apakah memang dianjurkan seperti itu di dalam ajarannya atau bagaimana? Kita nggak tahu gitu. Maaf Pak Lucifer, tapi kalau membuat kartun gambar itu
Apa termasuk diskusi? Bukan, jatuhnya di mana ini? Enggak, bukan karikatur. Kemarin tuh saya lihat di YouTube ini kan kalau profilnya ya, foto profil kalau nggak open cam kan ada inisialnya kan. Nah itu kalau nggak salah si Anas itu, kalau saya yang orang Malaysia itu memang agak sedikit, saya juga dia agak sedikit mungkin karena dia di Malaysia dia ngomong sembarangan, ngehina, merasa dia bebas aja gitu karena dia di Malaysia. Tapi kalau dengan foto seperti itu kan hampir sama dia kalau digariskan dengan apa yang dikatakan oleh UAS gitu loh. Iya, cuma maksud saya ini yang jatuhnya penghujatan itu yang kayak apa? Ini jadi bingung. Sebab penghujatan itu agama Kristen kan disebut di Quran, jadi kita tidak bisa lepas dari itu. Iya kan? Nah, itulah yang jadi concern. Sorry Pak, itu nggak ada Pak Kristen di Quran. Nasrani Pak, nggak ada Kristen Pak. Bukan Nasrani, bukan Kristen. Nasrani sama Yahudi. Iya. Gitu. Ya itu tidak yang ada saya memang maksud Kristen. kita yang saya ceritakan kan masalah itu, ya kan, masalah Nasrani. Kita betul. Bukan Nasrani. Sekarang kalau saya mau bicara soal itu, apakah menurut Bapak itu termasuk penghujatan? Itu yang saya pengen tahu. Penghujatan itu gini Pak, menghina orang dengan mempleset-plesetkan seperti itu. Contoh dulu kalau nggak salah ya bahwa Yesus disalib pakai kolor. Nah itu kan banyak sekali yang ngomong dulu. Tapi saya tidak tahu itu. Di Quran pasti nggak ada itu. Betul memang nggak ada, tapi dari pihak Muslim ada yang sering ngomong-ngomong begitu. Gitulah. Yesus di tiang jemuran Pak. Di tiang jemuran diomongin seperti itu. Itu kan misalkan kalau kita memplesetkan Nabi Bapak, pasti saya dilaporkan gitu. Iya, bukan maksud Seperti saya ini. Saya kepengin tahu yang jatuhnya penghujatan kan dari Muslim ini, maksudnya Muslimnya menghujat. Itu yang misalkan gini Pak, penghujatan itu yang dari Quran dipakai atau yang diucapkan sendiri, bayangannya sendiri? Ya, imajinasi dia Pak. Oke, ya silahkan. Imajinasi dia sepengetahuan yang ada di dalam Alkitab suci gitu. Mereka berimajinasi ya ke kiri ke kanan dan ke samping ke depan dan sebagainya gitu. Ya, kalau saya misalnya menggunakan kata di Bible yang saya kira ada hubungannya, itu termasuk penghujatan enggak? Ya, kalau misalnya itu digunakan secara secara hanya untuk secara sopan dan memang demikian adanya, ya nggak penghujatan sih bagi saya itu. Apa penghujatan kalau misalnya saya hanya baca saja, tapi kalau saya menggunakan tafsir-tafsir di luar yang ada, itu yang mulai menghujat begitu. Oh iya, begini ini. Pak Dedri, saya kasih contoh aja ya. Saya pernah membuat satu video di channel saya, tapi sudah dihapus sementara ya. Di situ saya membaca Genesis, Kejadian, ya, buku Kejadian dari pasal 1. Ayat 1, langsung saya komentari satu persatu sampai selesai satu video. Kalau saya mengerjakan begitu termasuk penghujatan enggak? Ya, menurut saya komentar Bapak itu secara eksegesisnya itu dari Al-Quran, dari Alkitab juga ya, bagi saya enggak apa-apa. Enggak, saya membaca ayat apa adanya, terus saya mereaksi seperti yang saya mengerti. Ya, kalau berarti itu Bapak itu, iya makanya nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah Pak. Selagi diikuti dari Alkitab nggak masalah Pak. Ya, sebab saya waktu itu menafsirkan satu ayat itu makan waktu sampai 20 menit. Ya, nggak ada masalah. Pertanyaannya saya begini, saya balik ke Bapak. Kalau kita baca Al-Quran, terjemahan, kemudian kita tafsirkan sesuai pemikiran kita, pihak Muslim marah Pak. Oh enggak. Kalau betul enggak apa-apa. Kalau memang betul enggak jadi soal. Enggak Pak. Semua begitu. Termasuk Zulkifli, termasuk Sahrul. Oh, itu pemikiran kamu. Kamu tidak beriman. Mereka bilangnya seperti itu. Tergantung. Kadang-kadang ada orang yang begini, bisa Pak, menafsirkan lebih bagus daripada Muslimnya, bagaimana? Nah, tapi ya itu disitulah titik masalahnya. Gitu. Karena kita kan punya akal dan pikiran, Pak.
Nggak mungkin dong. Masa kita yang bukan beragama Islam tidak boleh menafsirkan, sedangkan kita mempunyai ilmu pengetahuan gitu untuk menerjemahkan. Mau salah mau enggak urusan belakangan gitu kan. Nah, bukan Tapi terjemahan. kan ini, Terjemahan kan sudah diterjemahkan. Saya tidak bukan, bahasa Ibrani, Bapak tidak bahasa Arab. bukan gini Pak. Bukan, maksud terjemahan di sini artinya kita mau menjabarkan gitu. Menafsirkan. Iya, menjabarkan lebih ke detailnya. Membedah istilahnya isi kalimat itu. Nah, tapi terkadang dari pihak Muslim, Zulkifli M. Abbas, siapapun, Sahrul yang sering masuk di channel sini juga, oh, kamu nggak boleh menafsirkan seperti itu karena kamu tidak beriman. Seperti itu jawabnya, Pak. Nah, itu kan jatuhnya hanya sekedar menganalisa apa yang saya lihat. Kalau saya tidak boleh menganalisa bagaimana? Sekarang gini, Bapak pihak Muslim membaca Alkitab, silakan menganalisa Alkitab secara Bapak, kita tidak keberatan. Kita kemudian membalas argumen Bapak. Seperti itu harusnya, Pak. Ya itu dokter ya kan? Deki Ngadas ya. Itu pernah bilang sama saya di komen, siapa kamu itu baca-baca Bible? Saya bilang, gitu. Pak Dokter, ini buku di online. Ya kan? Enggak, Pak. Ini sebentar, jangan ke sana dulu, Pak. Sebentar, jangan ke sana dulu. Bapak membaca Alkitab, kemudian menafsirkan secara Bapak. Kemudian kita respon. Wajar kan, Pak? Itu dia membaca. Wajar kan? Enggak, melihat video saya, terus dia bilang, kamu itu siapa? Iya. Menganalisa Bible. Oke, itu masing-masing. Tapi buat... Oh iya, nah sekarang saya kebalikannya. Misalkan saya baca terjemahan Al-Quran, kemudian saya menafsirkan. Nah kebanyakan pihak Muslim, oh kamu tidak boleh menafsirkan karena kamu tidak beriman. Itu permasalahannya. Namanya kalau beriman terus bisa menafsirkan. Nah itulah dari pihak Muslim sering begitu, Pak. Seperti itu. Bahkan kita membaca tafsir pun mereka sering menyalahkan. Oh maksudnya bukan begitu. Padahal ini udah tafsir. Nah, udah tinggal dibaca. Contohnya misalkan ibu pergi ke pasar. Ya udah ibu pergi ke pasar. Gak usah ditafsirkan lagi. Udah jelas seperti itu kan. Gitu loh. Maksudnya. Oke, tapi kita kasih giliran dulu ya teman-teman biar enak. Ya silakan. Dis. Oke, Mbak Sofi dari tadi udah pengen ngomong. Mbak Sofi, silakan Mbak Sofi. Dalam koridor Mbak Sofi ya. Pakai rem Mbak Sofi. Aku kan selalu dalam koridor. Tapi kalau si Yuni ngomongin aku pada waktu aku tidak ada di Zoom, dan dia menuduh dataku nggak valid, kenapa nggak dibalas dengan data? Karena data semua yang ada di dalam YouTube saya atau channel Al-Hayat, itu saya sertakan penulis bukunya, tahunnya, penerbitnya, halamannya, pasalnya, babnya, dan semua adalah buku Muslim. Dan kalau itu berupa fatwa, yang tadi dia sebutkan itu fatwa, itu saya tunjukkan nomor fatwanya, saya kasih nomor fatwanya. Saya kasih linknya. Jadi tidak benar, ya tadi saya, siapa tadi ya ngomongin barusan siapa ya? Rudi Pak Belajar ya, bener ya? Yang ngomong barusan tadi Pak Rudi Belajar, Bang Edis. Kok Edis malah yang turun terakhir sih? saya dikenal sebagai Fana. Yang ngomong siapa Pak? Selamat malam semuanya. Gimana? Sorry, saya mau ngomong sama yang terakhir tadi. Edis tolong ini diturunin dulu dong one way-nya. Saya mau ngomong dengan Pak Fana dulu. Takut ya lu gak ada, gua takut. Edis, ya. Thank you. Begini Pak Fana. Sama saya aja, One Way. Saya Dewi. Ya. Kita debat di sini boleh. Begini Pak Fana. Ada satu statement Pak Fana yang menarik tadi. Ya, Muslim itu selalu kalah debat dengan saya. Dan ketika kalah debat mereka mengatakan begini, Sofiato, kamu tidak berhak mempelajari Quran kami, ya, membahas Quran kami karena kamu tidak mengakui Quran kami. Mereka bertanya, kamu mengakui Quran kami nggak? Tidak satu huruf pun saya akui dari Quranmu. Tetapi mereka berkata gini, tapi kami berhak membahas-bahas dan mengutak-ngatik Alkitab kamu karena disebutkan di dalam Quran kami. Saya tanya kepada Pak Fana, selama belasan tahun saya masuk menjadi Kristen, baik di dalam gereja, di luar gereja, dan di beberapa sinode, di beberapa gereja, telinga saya tuh tidak pernah sekalipun mendengar. Telinga saya ya Pak, kuping. Di YouTube,
Ya, di gereja khotbah pendeta, pastor, jemaat itu ngerumpiin kepo tentang Islam, Quran ataupun Nabi Bapak. Belasan tahun, Pak. Saya tantang di channel YouTube saya. Coba tolong kalian, baik Muslim maupun Kristen, kasih saya video pendeta mana, jemaat mana, pastor mana yang pernah di gereja itu ngerumpiin ngotbahin Quran, Muhammad maupun Islam. Puluhan tahun tidak ada, Pak. Ada yang mengatakan, Bu Sofi, saya sudah 50 tahun jadi Kristen, tidak pernah dengar saya ada pendeta. Sebentar. Edis, tolong dong, kamu jangan naik-naikin lagi nih si orang goblok ini satu. Tetapi Pak Fana, saya kasih tahu Pak Fana ya, mengapa saya terlibat di dalam dunia apologetika. Saya masuk bukan dengan tanpa persiapan. Saya tahu apa yang saya hadapi. Apologetika ini baris depan. Ibarat kalau pasukan itu mati duluan. Saya tidak masuk dengan kebodohan. Saya masuk dengan preparation and persiapan. Ya, saya katakan kepada Pak Fana, di YouTube, Ustadz Anda, di Toa itu saya dengar sendiri. Saya tuh baru makan, kebetulan saya makan di warung situ, ya. Itu dengarku, loh kok yang dikhotbahkan di masjid kok Alkitab ya? Kok ngerumpiin orang Kristen ya? Mengatakan Kristen kafir, menyembah 3 Tuhan dan sebagainya. Kemudian teman saya banyak yang ngeluh. Kamu tahu nggak? Di masjid itu toaknya dicorongin ke tempat saya karena dia Kristen. Kamu tahu apa yang diomongin mereka di masjid? Wah, begini. Saya nggak begitu percaya waktu itu, sampai saya dengar dengan kuping saya sendiri. Kemudian saya lihat YouTube. Oh, ternyata kalian itu agama terkepo sedunia. Orang Hindu, Buddha, Taoisme, kepercayaan apapun, nggak pernah kepo ngurusin Kristen. Apalagi menista, menghujat Yesus maupun Alkitab. Cuma Islam ini loh. Satu-satunya yang terkepo. Seperti Pak Fana tadi mengatakan, loh apa kami tidak boleh bahas-bahas Alkitab? Karena kan orang Kristen disebutkan. Jadi kalian itu merasa punya hak untuk menista dan menafsirkan agama Kristen. Kalau tidak over the step Pak Fana, ya, tidak offside saya katakan ya. Kalian misalnya mempertanyakan, Bu Sofi, Trinitas itu kok menyembah 3 Tuhan? Tuhan itu kan kulhu Allahu ahad, yang esa. Kita jawab nggak? Saya jawab, Pak. Saya bikin videonya. Tanya dengan baik-baik. Misalnya bertanya, mengapa manusia kau Tuhankan? Yesus kan manusia. Kita jawab, Pak. Tetapi kalau Anda offside, Anda mengatakan Alkitab palsu, ada jin kafir disalib, kamu menuhankan patung, ya, kamu menghina saya, nggak usah pakai bahasa jorok lah. Ya, saya nggak usah pakai bahasa jorok yang selalu didengung-dengungkan abad musik tentang Yesus Kristus Tuhan kami sembah. Saya mengatakan siapa menabur angin dia akan menuai badai. Surah Al-An'am ayat 108 berlaku atasmu. Saya tahu kenapa banyak orang Kristen itu cinta damai, Pak, karena mereka tidak tahu ajaran Islam dan siapa nabimu yang sebenarnya itu nggak tahu. Saya pun ketika belajar tentang Islam 4 tahun yang lalu saya kaget membaca tentang Nabi Anda. Saya kaget membaca tentang bagaimana Quran Anda itu dibentuk. Saya kaget ketika Anda mengklaim Quran kami kitab asli, Alkitabmu palsu. Oke, saya bilang kita buktikan. Saya sangat kaget ketika saya mempelajari Islam dan Quran lebih dalam. Termasuk saya kaget soal nabimu, Pak. Ya, saya katakan kepada Anda selama 4 tahun, ya, saya mempelajari Islam. Saya mempelajari Quran, saya tidak masuk tanpa preparation, tanpa persiapan. Ya, saya tahu apa yang saya hadapi, saya tahu what it takes, apa yang saya pertaruhkan. Ya, di dalam dunia apologetik. Kenapa? Karena banyak pastor, kalau Anda lihat, ya, Romo pastor, itu mereka tidak ngerti apa-apa. Sudah, tidak usah begitu. Sudahlah kita begini, kita kan agama kasih, cinta damai, begini. Rasul Paulus mengatakan apa? Kamu sabar saja. Kalau ada orang yang membawa Injil yang palsu, Injil yang berbeda dari yang kami beritakan, kamu diam saja. Kamu tidak melakukan pembelaan iman. Kamu tidak memberikan jawab dan pertanggungan jawab atas iman dan pengharapan yang ada pada kamu. Itulah sebabnya saya masuk di dunia apologet. Dan saya perimbangan saya, dan di dalam channel satu berimbang. Saya mengajarkan Alkitab, ya. Saya mengajarkan yang masuk di Zoom saya, Alkitab, pastors dan orang-orang teologi ya. Saya kaget karena gereja ternyata tidak mengajarkan apologetika dasar. Di mana tidak bisa menjawab
iman Kristen sendiri. Saya berimbang, Pak. Ya, di channel saya itu ada yang namanya Unlock the Bible, di mana we are deep dive to the Word of God, dan juga saya mengupas habis Islam dan Quran Anda. Islam dan Quran dan Alkitab, Pak Fana, itu tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Ketika kita mengupas Islam, itu saya tidak satupun dari kata-kata saya sendiri. Saya kutip ini hadisnya, ini nomor hadisnya, ini terjemahan Departemen Agamanya. Kalau Quran ini ayatnya, ini tafsirnya Al-Jalalain nomor sekian, saya kasih linknya. Saya kasih tafsir Ibn Abbas, Al-Jalalain, Ibn Katsir, saya tidak pernah ngarang. Kalau itu dari buku Islam, dari buku Arab, saya kasih bahasa Arabnya, saya kasih penulisnya, saya kasih pasalnya, saya kasih babnya, saya kasih Anda linknya untuk mendownload apakah benar data yang saya sampaikan di dalam video saya. Jadi Pak Fana, saya sampaikan bukan hanya kepada Pak Fana. Berdialog saya sangat mendorong dialog interfaith. Tetapi berdialoglah dalam koridor yang benar. Etis berulang kali mengatakan dalam koridor yang benar. Anda bertanya, kami menjawab dengan sopan. Jangan masuk ya menuduh sembarangan, sudah menghujat dan menista seperti one way. Ya. Kalau kami bertanya, maka saya menghindari Zoom Islam. Kenapa? Karena saya sudah pengalaman masuk beberapa kali ke Zoom Islam. Hanya menambah dosa. Lebih baik saya fokus pada mempelajari firman Tuhan. Lebih baik saya fokus pada pemberitaan Injil. Karena untuk itulah saya dipanggil. Ya, kenapa? Karena kalian itu menistanya sudah offside. Ya, mengatakan Yesus menikah. Ya, Anda lihat Menachem Ali. Ya, itu sudah offside. Ya, Donitan itu offside. Ya, lebih baik kalian itu memperdalam Quran. Kalian buatlah video-video YouTube yang tidak usah memasalahkan Alkitab kami. Ya, tidak usah kepo ngurusin agama orang lain. Urusi aja Quranmu, bahas Quranmu sendiri, bahas Muhammadmu sendiri. Saya tutup channel saya. Karena channel saya itu sama sekali nol, nggak ada uangnya. Ya, saya murni melayani pekerjaan Tuhan. Sampai sekarang tidak dapat 1 peser pun uang dari channel Al Hayat Indonesia. Ya, dan kita akan buat Al Hayat International Ministry. Jadi Pak Fana, Anda itu ya beberapa apologet Muslim, ya ustadz kalian itu offside, ya. Saya lihat videonya, wah luar biasa kalau ngomongin Kristen dengan bebasnya, ya, tanpa tersentuh hukum sama sekali. Sebentar Pak, sebentar. Tadi saya diam cukup lama loh, ya. Tetapi kalian seakan-akan mayoritas, seakan-akan berhak menista agama Kristen. Pertanyaan saya, di mana keadilan kalian? Ya. Silakan kalau Anda mau jawab, tanggapi. Terima kasih Bu Sofi. Ini saya hanya tertarik dengan Quran ya. Jadi kalau ada video yang menganalisa hadis, saya tidak mau menanggapi. Dan tafsir, sejarah, saya tidak. Tapi kalau ada satu video misalnya ya bikin khusus tentang Quran, apa ayat, saya mau menanggapi yang begitu-begitu. Sebab kalau saya tidak tahu, saya akan bilang saya tidak tahu. Tapi kalau saya tahu, saya akan memberi respons. Sebab banyak ayat-ayat yang di Quran yang masih orang tidak tahu. Dan penterjemah yang saya baca, itu menyebut, menulis terjemahannya, kata bahasa Arabnya masih ditulis. Karena dia bilang tidak tahu. Oke, tapi hanya Quran. Lainnya saya tidak tertarik. Dan nanti akan saya akan saya angkat satu video khusus untuk membaca Bible. Saya membaca dan memberikan analisa. Nanti saya kasih tahu bagaimana saya membaca buku. Ya, bagaimana, setuju? Baik, saya tanya. Berarti Pak Fana ini pengetahuannya tentang Quran cukup mendalam. Boleh saya tanya, Pak? Kalau saya tidak bisa berbahasa Arab, itu for a start. Ya. Oh alah, nggak bisa bahasa Arab. Tidak bisa bahasa Arab. Tapi saya mengerti Quran karena membaca bolak-balik terjemahannya ada Pak. Oke. Jadi saya mungkin membaca. Saya tanya satu aja, Pak Fana. Okay. Mungkin Pak Fana mewakili orang-orang Islam di Indonesia. Karena saya tanya satu, nggak ada yang bisa jawab. Sejarah kanonisasi Quran itu kan disatukan pada waktu zaman Utsman bin Affan oleh Said bin Thabit. Pertanyaan saya kepada Pak Fana. Kalau Bapak hanya Quran only, tidak mau hadis.
Di mana sih Pak Quran tulisan tangan Said bin Thabit ini disimpan yang katanya dikopi ke 5 kota, di Basra, di Kufah, di Damaskus, di Mekah, dan Madinah. Itu di mana Pak Quran asli yang Bapak pegang sekarang merupakan versi dari Hafs an Asyim? Disimpan di mana Pak Quran asli? Saya pernah dengar ini saya pernah dengar di YouTube masalah itu. Cuma yang saya lihat itu Quran yang ada di depan saya. Saya tidak bisa keluar dari itu sebab ini kepala satu, oke? Jumlahnya ilmu itu luar biasa. Dan itu non-stop saya. Saya tanya satu. Kan Muslim selalu menuduh Alkitab sudah dipalsukan. Kami mempunyai sekitar 24.600 manuskrip. Itu hanya perjanjian baru. Ditambah perjanjian lama 66.000 manuskrip. Perlu Pak Fana ketahui, manuskrip Alkitab itu juara pertama dari total manuskrip itu sebelum mesin cetak ditemukan ya Pak. Sebelum tahun 1450, sebelum Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak. Semuanya ditulis pakai tangan. Manuskrip Alkitab itu nomor 1 dari sisi terbanyak jumlahnya. Yang kedua terakurat penyalinannya. 99,5%. Pertanyaan saya, bagi Muslim yang selalu menuduh Alkitab itu palsu dan dipalsukan, pertanyaan saya cuma satu. Tunjukkan Quran asli yang Bapak imani sebagai versi Utsman atau Quran Utsmani ini disimpan di mana tulisan tangan Said bin Thabit abad ke-7. Saya tidak tahu. Saya jawab ya. Rudi Muslim yang jawab ya. Silakan, disimpan di mana Pak? Oke. Jadi kalau ada orang mempertanyakan tulisan atau manuskrip Al-Quran, terus kemudian dikaitkan dengan yang kitab palsu, berarti Anda belum paham Al-Quran. Ya, saya kira Anda harus belajar lagi apa itu Al-Quran, sehingga pertanyaannya tidak salah seperti itu. Pertanyaan saya Pak, ya, ulama-ulama Anda mengaku Said bin Thabit itu menyatukan Quran Anda pada zaman Utsman bin Affan, itu abad ke-7, yang khalifah ketiga, dan mengirim ke 5 sampai 9 provinsi. Dan Anda Muslim sedunia raya, Indonesia raya ini dan seluruh dunia ini mengklaim Anda menggunakan Quran versi Utsmani. Nggak usah ngodai saya. Pertanyaan saya bisa tunjukkan di Bapak semua total manuskrip Alkitab kita disimpan di mana saja, di museum mana saja, manuskrip nomor berapa. Pertanyaan saya cuma satu Pak. Tunjukkan sama saya manuskrip Utsman disimpan di museum mana, manuskrip nomor berapa. Ya, kalau Anda menanyakan itu, kalau saya sebagai Muslim, Bapak jangan kota sama saya. Bapak tunjukkan saja. Bahkan kalau sampai ada umat Islam yang ditulis abad ke-7 ini disimpan di mana? Itu juga aneh, gitu loh. Berarti Anda tidak paham apa itu. Oke, berarti jawaban Bapak membuktikan bahwa Bapak tidak punya Quran asli tulisan tangan Said bin Thabit. Saya konfirmasi sekali lagi. Quran apa ditulis dengan tangan? Oh, bukan Pak, pakai kaki nulisnya. Nah, disinilah ketidakpahaman Anda. Saya kasih tahu ya. Nulisnya pakai apa sih Pak? Pakai tangan apa pakai kaki? Saya kasih tahu Kurang dulu. paham Anda saya tenang betul. Dulu. Anda tenang dulu. Saya kasih tahu. Saya konfirmasi sekali lagi pertanyaan saya, Pak. Siapa nih? Rudi Islam, ya, Rudi Muslim Belajar. Ya. Pertanyaan saya, Anda selalu menuduh, ya, apologet Muslim lah ya, mungkin bukan Anda ya, bahwa Alkitab ini palsu. Alkitab itu merupakan manuskrip nomor 1 dari sisi terbanyak dan terakurat penyalinannya. Disimpan di mana saja saya bisa tunjukkan. Saya bisa kasih Anda linknya. Di mana kodeks dan manuskrip papirus kami disimpan sekarang ini di museum mana, manuskrip nomor berapa. Pertanyaan saya satu. Anda mengklaim Quran yang Anda pegang ini adalah versi Utsmani. Pertanyaan saya, tunjukkan Quran tulisan tangan Said bin Thabit abad ke-7 yang Anda pegang ini sekarang disimpan di museum mana, manuskrip nomor berapa? Ya, makanya Ibu tak kasih tahu dulu. Kok jangan makanya Pak, Bapak jawab pertanyaan saya. Bapak tahu apa enggak? Kalau Bapak nggak tahu, bilang Bu Sofiatul, saya tidak tahu disimpan di mana. Tahu, nanti tak kasih tahu. Di mana? Nanti tak kasih tahu. Ke rumah saya nanti tak kasih tahu. Ke rumah saya. Oh, berarti Bapak memang tidak punya Quran asli. Ya, loh, maaf ya Pak, saya nggak ingin mendengarkan Bapak. Jawaban Bapak tidak akademis. Ya, jadi Bapak belajar saja dulu seperti nama Bapak Muslim Belajar. Ya, gitu. Jadi Bapak tidak usah datang menggurui saya kalau Bapak tidak bisa menunjukkan Quran asli Bapak. Ya. Oke Bu ya,
sebaiknya Anda belajar Selamat malam dulu Pak, apa sebaiknya itu Anda belajar aja Al-Quran. dulu Pak, ya Anda kukur Kenapa aja kok dulu, dicari Anda cari dulu Quran manuskripnya? asli Said Berarti bin Thabit itu yang Anda Anda percaya tidak ada di mana? paham, gitu loh ya. Kalau Anda paham, nggak akan tanya manuskrip Al-Quran. Karena Anda nggak paham, makanya Anda bertanya, dan pertanyaan salah, akan ditertawakan oleh seluruh muslim yang paham tentang Al-Quran. Yang Oke, Bu, ya. mentertawakan Selamat Anda seluruh tidur, Indonesia itu saya Pak. selamat Saya ngekek beristirahat, lihat ya. kanonisasi Quran Anda. Jadi, Saya ikut ketawa aja lah. lucu pertanyaannya. Oke ya, Anunya terima Pak kasih. Rudi ini. Sebentar. Pak Rudi, jawaban Pak Rudi itu hampir Kabur dia lari. Muslim jawabnya Udah seperti lari itu. dia, ya karena dia tidak Iya, tidak punya Quran hampir asli. seperti itu. Gak mampu hanya framing aja itu Pak Rudi itu. Itu kebiasaan Itu tabiat memang Muslim begitu dia. Sampai Udah si One sekarang Way. saya tidak pernah ya didapatkan menjawab. Hanya Menachem Ali yang menyatakan itu Birmingham. Birmingham itu bukan zaman Utsmanik. Itu palimpsest, ya. Carbon datingnya saja sebelum zaman Muhammad. Dan itu hanya 2 lembar. Bang Edis itu si One Way naikin ke atas. Saya mau diskusi dia mengenai teori relativitas. Dia pernah Ya, mau tapi nantangin siapa, Bu? Muslim dan Bu Uti Kristen pernah harus tahu nangis, ya. Ya, pesan saya terakhir ya sebelum saya sudahi karena saya tidak mau bicara dengan si Farjah mulut ember si One Way ini. Pesan saya begini, sebelum Anda Kristen ya, hati-hati ketika Anda memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Jadi konten yang saya buat ini bukan untuk Muslim Pak, saya tidak peduli. Ya, karena pertobatan itu adalah karya Roh Kudus. Pekerjaan kita adalah hanya memberitakan firman. Tetapi yang saya bentengi adalah iman Amin. Kristen sendiri. Ya, ketika kalian memilih jangan sampai salah pilih juru selamat. Ya, sudah jelas tidak satupun Muslim yang bisa membuktikan di mana Quran asli ini disimpan. Terakhir mereka mengatakan di dada saya, Bu Sofiatul. Ya, makanya saya tanya, tidak satupun Muslim yang bisa menunjukkan Quran Utsman bin Thabit ini disimpan di mana sekarang. Karena Quran, saya kasih tahu ya, yang Anda pegang Pak Fana, itu adalah hasil standarisasi, hasil murni hafalan. Quran yang Anda pegang sekarang itu distandarisasi tahun 1924 di Al-Azhar Cairo University oleh Muhammad Ahmad Hajat Al-Husaini. Di Al-Azhar Cairo University diedit tahun 1936, diedarkan tahun 1985 di seluruh dunia menjadi Quran mayoritas. 95% termasuk Indonesia menggunakan versi Imam Hafs an-Asyim ini. Tetapi 5% lainnya tidak. Ya, ada yang versi Wars, versi Kalun, versi Duri, banyak. Ada 37 Quran yang kita temukan sekarang versi Arabik. Ya, tetapi mayoritas 95% menggunakan Quran versi Hafs yang Anda pegang sekarang ini murni hafalan. 30 versi lainnya tahun 1924 ditenggelamkan di Sungai Nil. Ini ada di dalam bukunya Profesor Gabriel Said Reynolds, Quran and its Historical Context halaman ketiga. Ya, jadi Anda perlu tahu Pak Fana, bahwa Anda itu tidak punya tulisan Said bin Thabit, Quran asli itu tidak ada. Ya. Sampai di sini saya rasa itu pembukaannya. Nanti untuk syair-syair Umayyah bin Abi Salt yang masuk menjadi ayat-ayat di dalam Quran, kan kita sudah bikin videonya dengan Hussein. Tapi terjemahan bahasa Indonesia mungkin sumber-sumbernya saya akan kasih lebih jelas lagi. Anda bisa download juga puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt yang menjadi ayat-ayat di dalam Quran. Silakan Pak L. Lucifer. Silakan Iya Pak Bu, El. iya Bu, tolong nanti referensi mengenai Ibn Sa'ad ini, saya udah banyak baca mengenai dia Bu, tapi saya mau melengkapi referensi-referensi saya gitu Bu. Jadi kalau misalnya ada Iya, nanti Bapak. sumber-sumbernya, ya. Download puisinya dalam bahasa Inggris ya Pak. Itu kan ada Diwan Umayyah bin Abi Salt dalam bahasa Inggris. Saya belum Pak dapat Bu ya. Dadru, oh ya, gini aja Pak Dadru nanti minta nomor saya aja ke Bang Edis ya. Oke Bu, ya Nanti ya saya ya. kasih materinya. Thank you Oke, Pak makasih Dadru. Bu. Ya, thank you, thank you. Sama-sama. Ya.